Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share sesuatu yang uh, banyak ditanyakan ke aku sebenarnya. Kak, apakah mulai bisnis itu harus hutang dulu? Oke. Kebanyakan teman-teman itu kalau misalnya pengen bisnis tuh mikirnya bisnis itu yang gede-gede gitu, yang misalnya punya restoran, punya toko, punya supermarket katakanlah, punya pabrik, punya yang gede-gede lah katakanlah, atau misalnya bisnis online itu bisnis yang langsung penjualannya banyak gitu, langsung dapat 500 orderan tiap hari kayak gitu, atau 1000 orderan tiap hari, kemudian sibuk packaging dan sebagainya. Banyak temen yang itu berpikiran mulai bisnis itu langsung bisa kayak gitu loh. Makanya mereka selalu berpikir butuh modal, butuh kayak butuh tempat, butuh karyawan, butuh alat-alat yang gede-gede kayak nah, sehingga mereka berpikirnya harus hutang kayak gitu, karena mereka nggak punya, jadi mereka harus hutang gitu. Nah, apakah berbisnis itu harus hutang dulu? Kalian mungkin tahu jawabannya karena aku sering share di sini bahwa bisnis itu nggak harus ada modal, ya kan? Salah satunya bisnis dropship itu nggak pakai modal sama sekali. Kalian bisa datang ke supplier, atau kalian bisa pilih ke supplier, tanya ke supplier, izin ke supplier, bilang mau dropship, udah kalian sudah bisa jualan kayak gitu. Nggak perlu bayar, nggak perlu beli alat-alat apa, selama kalian punya handphone sama koneksi internet nggak masalah, itu doang gitu loh. Nah, dropship itu sebenarnya itu adalah salah satu cara untuk kita itu belajar bisnisnya, belajar marketingnya, belajar handle customer, belajar tools di marketplace, belajar cara upload produk di Shopee, Tokopedia dan sebagainya, belajar digital marketing. Pokoknya buat belajar lah kayak gitu. Nah, untuk yang lebih gede lagi, misalnya kita pengen membesarkan bisnis lagi, apakah kita itu harus hutang? Kembali ke pertanyaan awalnya, apakah kita itu harus hutang? Bisa iya, bisa enggak, tergantung dari bisnis apa yang pengen kita jalankan. Misal kita katakanlah bisnis restoran yang harus butuh modal besar, misalnya untuk sewa tempat, untuk beli meja kursinya dan sebagainya, itu mungkin butuh modal besar, tapi tidak harus dengan hutang, bisa dengan kerjasama. Seperti yang aku sudah jelaskan di video sebelumnya kan, bisa juga dengan kerjasama, kemudian bisa juga dengan sewa misalnya, atau bayar mundur kalau misalnya kalian tahu gitu kan, atau dengan afiliasi itu bukan afiliasi yang trading itu ya, beda ya. Afiliasi itu ada banyak macamnya. Misalnya kita katakanlah mempromosikan produk dulu, mempromosikan tokonya orang dulu gitu. Atau franchise juga butuh modal sih sebenarnya, tapi nggak terlalu besar dibandingkan dengan kita buka sendiri gitu kan, buka sesuatu sendiri kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya memang kita itu pengen bikin toko atau restoran yang besar, yang butuh modal besar, aku sarankan banget sebelum hutang itu rencanakan dengan baik. Yang pertama itu riset dulu. Kalian riset, misalnya kalian pengen buka restoran atau buka toko atau buka apapun yang butuh modal besar gitu kan, buka di sebuah tempat gitu kan. Kalian riset dulu di sekitar situ itu, apakah riset area ya, riset lapangan ya. Sama kalau misalnya kalian itu tahu ada Maret itu, minimarket itulah ya. Sebelum ada minimarket itu buka, pasti ada orang lapangan untuk riset kan. Nah, itu. Kalau misalnya kalian itu pengen bisnis sendiri kayak gitu ya, itu kalian riset dulu di sekitar kalian itu, apakah daya belinya mampu. Misalnya kalian pengen buka restoran, apakah di sekitar kalian itu orang-orangnya mampu untuk membeli atau untuk datang ke restoran gitu. Makanya kenapa kalian itu nggak pernah ngelihat, mungkin jarang ya, bukan nggak pernah, mungkin jarang ngelihat ada restoran-restoran besar seperti KFC, McD di pedesaan yang terpencil. Meskipun di desa itu banyak sekali penduduknya, kenapa KFC dan sebagainya itu nggak buka di sana? Padahal itu banyak penduduknya di sana. Kenapa? Ya karena itu bukan target market gitu loh. Mereka itu masih suka beli, katakanlah nih ya, bukan aku menjudge kayak gimana ya, tapi mostly itu mungkin karena orang-orang di sekitar karena itu tidak fokus atau tidak pengen beli ke KFC kayak gitu. Jadi sudah ada riset yang menunjukkan kayak gitu loh. Makanya di area situ nggak dibangun, meskipun di situ banyak penduduknya, meskipun di situ banyak kayak gimana kayak gitu. Dan kenapa
even di tempat terpencil atau dan sebagainya itu ada Alfamart atau Indomaret. Kenapa ada? Karena mungkin kemampuan orang itu di sekitar sana itu bisa untuk beli produk di Alfamart atau Indomaret kayak gitu. Kalian perhatikan, kenapa di sebelah Alfamart itu ada Indomaret, selalu sebelahan kayak gitu. Kenapa? Ya karena risetnya sama. Gitu loh. Karena riset lapangannya sama. Mereka sudah riset, mereka sudah ini. Oh, ternyata di sini butuh nih. Ya udah, makanya mereka bisa sebelahan kayak gitu karena ya datanya sama. Gitu, teman-teman. Jadi bukan berarti kalau misalnya kita itu pengen bisnis itu kita langsung utang kayak gitu tanpa ada perencanaan sama sekali, ya bangkrut kalian. Cuman hoki doang kalau misalnya kalian nggak hutang terus kemudian bisnis dan kalian bisa sukses, itu mungkin hoki doang kayak gitu. Atau kalian punya pengalaman sebelumnya, atau kalian punya sistem sebelumnya yang sudah pasti, kayak franchise kayak gitu. Franchise kan sistemnya sudah pasti, kemudian cara jualannya sudah pasti, brandnya sudah pasti kayak gitu. Itu. Tapi kalau misalnya kalian mulai dari nol, jangan sampai berhutang tanpa perencanaan. Itu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang pengen bikin, aku punya modal nih, punya modal sekian katakanlah, udah ngumpulin, udah nabung dari sekian lama gitu. Jujur aku sarankan belajar bisnis dulu. Kalau misalnya belum pernah berbisnis, itu belajar bisnis dulu. Mulai aja dropship, ikut komunitas, atau kalian cek aja video-videoku di channel ini, itu banyak sekali jelasin tentang bisnis, terutama bisnis online. Kalian perhatikan gimana caranya untuk marketingnya, kalian perhatikan cara menghandle customer itu kayak gimana, karena itu kalian butuh banget. Kalau kalian nol ilmu kalian tentang bisnis, kemungkinan besar kalian akan gagal gitu loh. Bukan berarti yang sudah pernah berbisnis atau sudah punya pengalaman itu nggak gagal, nggak juga. Bisa jadi mereka juga gagal. Hanya saja keputusan kita kalau misalnya gagal itu beda. Misalnya kalau misalnya kita belum pernah bisnis, terus kita bisnis modal gede, hutang dan sebagainya, terus gagal, biasa jadi kita itu langsung nyerah, kita itu langsung putus asa, kita tuh langsung nyari kerja buat bayar hutang kayak gitu. Tapi buat yang berpengalaman, biasanya mereka akan cari cara. Pas gagal nih, jatuh nih, das, mereka itu akan cari cara. Gimana ya caranya biar bisa berhasil lagi ya? Atau aku pengen bisnis lagi deh, buka bisnis lagi untuk biar nanti bisa lebih sukses lagi, dan aku pengen belajar dari bisnis sebelumnya. Misalnya bisnis sebelumnya aku nggak pakai riset atau nggak pakai apa kayak gitu kan, atau lokasinya salah kayak gitu. Ya udah, aku buka bisnis lagi dengan benar kayak gitu, dengan belajar dari kesalahan yang sebelumnya. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kalian pengen bisnis dengan hutang, apakah mulai bisnis harus dengan hutang dulu? Bisa ya, bisa enggak. Ada yang harus dengan hutang dulu, mungkin karena kita nggak punya uang, tapi kita punya perencanaan gitu. Dan hutang itu bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan modal. Di video sebelumnya aku sempat share juga gimana caranya untuk mendapatkan modal selain dari hutang, yaitu dengan cari investor, kemudian dengan kerjasama atau berpartner, bisa juga dengan bayar mundur. Dan kalau misalnya terpaksa memang. Semoga informasi tadi bisa membantu kalian. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.